Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kali ini saya akan edukasi yaitu cara penanganan penyakit katarak yang diakibatkan oleh diabetes. Sebenarnya katarak itu memang karena proses penuaan, tapi ada juga sih penyebab-penyebab lain, misalnya karena gula darah yang tinggi, yang terlalu lama bertahun-tahun mengidap penyakit diabetes, dan banyak merokok, kemudian kurang nutrisi, itu juga bisa menyebabkan penyakit diabetes. Oleh karena itu ini khusus saya bahas untuk diabetes aja ya, karena memang channel saya ini lebih ke pengobatan diabetes, membantu penyembuhan diabetes dengan nutrisi, dengan diet, makanan-makanan yang apa yang harus kita makan. Nah, jadi kalau misalnya Anda itu ada katarak, maka yang perlu kita makan itu, selain kita memang harus fokus untuk menurunkan gula darah, yaitu dengan cara diet-diet yang contohnya seperti ini ya. Pagi bangun tidur itu saya sarankan sarapannya itu buah saja. Khusus bagi orang yang sudah kena katarak, Anda bisa mengkonsumsi stroberi. Beri-berian itu sangat bagus untuk nutrisi mata. Kemudian anggur juga boleh ya, tapi terbatas ya teman-teman, karena anggur itu gulanya tinggi. Walaupun dia itu alami, tetap aja kita harus membatasi. Contohnya kalau orang yang diabetes itu terbatasnya makan anggur itu 6 butir saja. 6 butir tuh kira-kira 100 gram ya, atau 7 butir lah kalau besar, kalau kecil-kecil ya. Kalau besar-besar mungkin bisa antara 5 dan 6. Nah, bijinya itu jangan dibuang ya teman-teman, ditelan semua, dikunyah-kunyah kemudian ditelan, karena biji anggur itu mengandung antioksidan yang sangat tinggi yang bagus untuk memperbaiki penglihatan mata kita. Jadi pagi hari sebaiknya Anda sarapan, kalau ada itu blueberry, strawberry itu lebih bagus lagi. Tapi rasanya asam Bu, saya nggak doyan, boleh nggak dikasih gula? Boleh, tapi gulanya gula diet ya teman-teman ya. Jadi jangan salah. Jadi Anda bisa menjus strawberry, blueberry itu ditambahin gula diet, atau boleh ditambahin susu sedikit untuk rasa gurihnya gitu ya. Kemudian makan siang, sayuran yang bagus untuk mata itu adalah wortel, tapi maaf, kita tidak boleh makan wortel bagi yang gulanya tinggi. Jadi makan apa dong? Anda bisa mengkonsumsi bayam merah atau bayam hijau atau brokoli, itu boleh banget ya. Bayam merah atau brokoli boleh semangkok, boleh 200 gram. Kemudian lauknya itu hati ayam ya teman-teman. Kenapa harus hati? Walaupun nggak ayam juga boleh ya, yang penting hati, karena hati itu kandungan vitaminnya yang dibutuhkan oleh mata itu ada, mencukupi gitu ya. Saya pernah baca ada seseorang yang dia itu buta mendadak gitu. Akhirnya dia disuruh dokter konsumsi hati ayam sehari itu 250 gram kalau nggak salah. Dalam jangka berapa bulan, di samping minum-minum herbal, di samping ada terapi lain juga, akhirnya sembuh. Kebutaannya itu sembuh. Kemudian jamu ya. Nah, masalah herbal ini Anda juga harus juga mengkatutkan ya bahasa Jawanya. Jadi memasukkan ke terapi kita ini, yaitu jamunya itu daun sendok. Daun sendok kemarin sudah saya jelaskan ya di video saya kemarin. Kalian bisa scroll aja ke dalam, ada khasiat daun sendok untuk memperbaiki penglihatan. Daun sendok
nirang, patikan kebo, dan umbi dewa. Umbi dewa itu untuk menghancurkan gumpalan-gumpalan. Jadi mata katarak itu terjadi karena akibat protein yang membuat gumpalan-gumpalan sehingga menutupi lensa, sehingga lensa mata itu membengkak, akhirnya menjadi buram. Nah itu dengan minum daun dewa atau umbinya, itu umbi dewa yang berkhasiat anti koagulasi, anti pembekuan, itu bisa ya, bisa. Di literaturnya tuh sudah dijelaskan begitu. Jadi kita bisa pakai seperti itu. Kalau nggak tahu bagaimana cari daunnya, ya Anda bisa beli ya, cari di deskripsi saya, cara membelinya ada di situ, ada nomor WA ya. Kemudian untuk camilan sore, Anda bisa mengkonsumsi buah lagi, tapi jangan buah yang manis. Saya anjurkan berry-berryan, blueberry, strawberry boleh, atau Anda makan pecel dari sayurannya itu kenikir, kemudian buncis, kemudian bayam, kemudian sawi, itu bisa pakai sambal pecel. Kerupuknya apa? Kerupuknya nggak boleh kerupuk tepung ya teman-teman. Jadi orang tuh kalau diabetes, gula darahnya tinggi itu diwajibkan menghindari tepung yang berkarbohidrat tinggi. Contohnya yaitu terigu, tepung kanji, tepung beras, ubi, singkong, dan lain-lain yang berpati yang berkarbohidrat tinggi. Karbohidrat yang rendah ada nggak? Ada. Karbohidrat yang rendah itu adalah biji rangi. Biji rangi bisa. Kemudian kacang almond itu juga rendah. Kemudian kacang mete lumayan, kacang tanah juga lumayan, boleh ya, boleh seharinya itu segegem aja kacang-kacang kayak gitu tuh boleh. Kalau kacang merah, kacang hijau kayak gitu itu terlalu tinggi karbohidratnya, itu harus dibatasi ya. Misalnya kepingin makan ya bolehlah 1 sendok atau 2 sendok aja gitu ya. Dan yang paling penting Anda harus menghindari nasi putih, nasi merah, nasi hitam, itu semua karbohidratnya sangat tinggi ya teman-teman. Lalu nasi apa dong Bu? Ada solusi, yaitu nasi shirataki atau nasi shirabetik. Nasi shirabetik itu adalah produk baru dari tepung konjaku juga ya teman-teman ya, tapi dia dimix dengan beras yang bebas gula. Jadi dia masih ada karbonnya tapi rendah, yaitu bisa untuk solusi apabila kalian itu sangat kepingin ngidam nasi, itu boleh. Tapi kalau kalian bisa meninggalkan nasi itu ya alhamdulillah itu lebih bagus ya. Jangan takut kekurangan gula, karena liver kita ini walaupun kita nggak masukin gula, dia tetap bisa produksi gula sendiri. Dan sayur-sayuran tuh semua mengandung pati, jadi jangan takut. Misalnya apa? Misalnya kol, belum kol itu ada karbohidratnya teman-teman. Jadi pasti tubuh kita itu akan mendapatkan karbo itu dari macam-macam sayuran. Misalnya buncis, kacang itu ada yang karbohidratnya tinggi, ada yang rendah. Jadi sebaiknya kita pilih karbohidrat yang rendah. Dan bagi Anda yang gula darahnya tinggi sampai katarak, kalau orang sudah katarak karena diabetes itu saya yakin pasti gula darahnya itu di atas 400, 500, itu pasti tinggi kan. Nah untuk itu saya sarankan Anda jangan makan nasi ya, Anda bisa menggantinya dengan yang tadi saya jelaskan. Kemudian untuk makan malam apa? Makan malam sama dengan siang, atau selain itu bisa diganti. Misalnya Anda kepengen soto ya, soto apa itu, soto Betawi, itu Anda bisa minta hatinya. Jangan babat ya, bukan, saya nggak nyarankan itu ya, hati. Jadi memang sayuran-sayuran yang warnanya merah itu memang subhanallah ya, Allah itu menjadikan buah-buahan, tanaman itu sesuai dengan khasiatnya warnanya. Contohnya seperti wortel, beet itu kan untuk tambah darah ya, warnanya juga otomatis mereka merah ya. Kemudian apalagi, oh ya jangan lupa olahraga ya teman-teman ya. Jalan pagi kira-kira jam 9, jam 10 itu bagus, setengah jam aja ke pasar atau kemana gitu.
Kemudian wajib lalap mentah ya teman-teman ya. Kalau saya tuh sukanya pakai kemangi. Kemangi itu kan daunnya empuk, warnanya juga hijau, pasti antioksidannya itu sangat tinggi. Kemudian bisa juga Anda konsumsi terong mentah, itu juga bagus, vitamin C-nya tinggi. Kol boleh ya, tapi bagi Anda yang sakit emah, lambungnya lagi nggak bagus, saya sarankan jangan makan lalapan mentah banyak-banyak, sedikit aja. Oke teman-teman, kayaknya cukup sekian aja. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Dan ini kenapa saya duduk di sini nggak seperti biasanya, karena ini saya hari keempat tinggal di tempat baru. Jadi sekalian saya menikmati ini di balkon atas, menikmati indahnya pagi. Ini sekitar jam 9:30 teman-teman ya. Dan saya sangat alhamdulillah syukur bisa tinggal di tempat yang sangat sejuk, adem seperti villa. Dan kalian nanti kapan-kapan kita bisa ketemuan ya. Kita akan ngadain kopdar gitu ya, insya Allah ya, tapi gak sekarang ya teman-teman ya. Oke, bagi Anda yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak sudah menonton video saya. Dan kalian boleh request atau bertanya apa saja, keluhan-keluhan Anda bisa ditulis di komen di bawah, nanti insya Allah akan saya perhatikan ya. Oke, sampai jumpa.